Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi Faras Suryanugraha. Nah teman-teman, di video kali ini alhamdulillah saya bisa berkesempatan meluangkan waktu untuk membuatkan kalian video lagi terkait dengan rehabilitasi saraf tersebut. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Saya lama tidak upload video. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan untuk menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini mungkin lumayan sedikit panjang karena di video kali ini saya akan sedikit membahas dan memberikan suatu teknik latihan yang dapat digunakan untuk atasi saraf tersebut. Serta selain memberikan suatu latihan, saya juga akan memberikan suatu manajemen nyeri. Nah, pasti kalian menderita penyakit saraf tersebut, makanan sehari-harinya adalah suatu rasa nyeri. Nah, saya akan memberikan suatu manajemen rasa nyeri di mana kalian bisa ketika latihan di rumah itu bisa memanajemen nyeri supaya kalian terbiasa dengan rasa nyerinya dan perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Nah, langsung saja teman-teman, tanpa basa-basi, jangan di skip video ini supaya kalian paham step by stepnya supaya kalian tidak bingung dan bagaimana cara mengatasi saraf tersebut yang benar melalui video kali ini. Langsung saja simak videonya sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke latihan atau tekniknya dan bagaimana manajemen suatu rasa nyeri akibat saraf tersebut ini, di sini saya tidak biasa karena saya duduk di kursi seperti ini teman-teman. Jadi kursinya seperti ini dan ini adalah salah satu alat sederhana yang bisa kalian gunakan terapi di rumah. Nah, gimana cara terapinya? Sebelum saya masuk ke situ, saya sedikit menjelaskan teorinya terlebih dahulu supaya kalian ketika menderita penyakit saraf tersebut itu tidak hanya berfokus ke kesembuhan saja, tetapi kalian juga mendapatkan edukasi, mendapatkan suatu bagaimana proses terjadinya penyakit ini sehingga kalian paham dan kalian dapat rehabilitasi secara mandiri di rumah. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Jadi jangan hanya fokus ke penyakitnya atau ke kesembuhannya terlebih dahulu, tapi fokus dulu ke penyakitnya. Kita tahu bahwasannya menderita suatu penyakit saraf tersebut itu karena tonjolan di area bantalan tulang belakang. Bantalan tulang belakang ini keluar kemudian menyentuh suatu syaraf yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya tonjolan ini adanya iritasi di area saraf sehingga menyebabkan kita merasakan suatu rasa nyeri yang menjalar. Nah, mulai dari area pinggang, kemudian ke pantat, ke paha, ke betis, bahkan ke ujung kaki teman-teman. Jadi akibat dari bantalan tulang belakang yang keluar menyentuh saraf. Nah teman-teman, hal tersebut itu kita harus mengetahui terlebih dahulu dan kita harus mengetahui spesifiknya. Bantalan tulang belakang ini keluar menyentuh saraf ini sifatnya itu adalah lembek atau seperti gel ya teman-teman. Ketika keluar begini, ketika keluar seperti ini sifatnya gel. Jadi ketika ketekan dia akan mencotot. Jadi gel di sini ketekan antara tulang atas dengan tulang bawah di tulang belakang itu. Terus begini dia akan karena gel dia akan mencotot. Nah, teknik dalam menyembuhkan suatu saraf tersebut ini adalah dengan meregangkan tulang belakang. Meregangkan dengan gerakan teman-teman. Ketika tulang belakang itu bergerak maju mundur seperti ini, kan gelnya itu kan bergerak juga, atau bantalan tulang belakangnya itu kan bergerak juga. Nah, tekniknya adalah dengan menggerakkan tulang belakang dengan fleksi dan ekstensi teman-teman. Fleksi ekstensi kalau dalam bahasa medisnya. Dalam bahasa umum sehari-harinya ya bungkuk dan degek, bungkuk dan degek, bungkuk dan degek.
cara mengatasinya seperti itu. Jadi begini, 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 begini. Nah, itu adalah suatu tekniknya teman-teman. Jadi ketika tulang belakang bergerak seperti ini, maka nanti bantalan tulang belakang itu yang keluar menyentuh saraf, dia akan bergerak maju mundur seperti ini, dan akhirnya dia akan longgar. Kemudian ketika longgar, bantalan tulang belakang yang keluar menyentuh saraf ini tadi, ini dia akan masuk. Sehingga apa? Sehingga sarafnya ini tidak tertusuk lagi dan kita tidak merasakan suatu rasa nyeri. Nah, di situ adalah teknik dari latihan yang akan saya berikan ini teman-teman. Jadi kalian harus paham dulu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk teknik latihannya? Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi, saya duduk di kursi seperti ini. Ini akan saya berikan suatu latihan kepada kalian. Nah, latihan yang akan saya berikan kepada kalian ini adalah latihan yang saya dapatkan dari berbagai jurnal teman-teman. Jurnal ini sudah direview berbagai ahli-ahli, dan saya juga sudah mencoba gerakan ini, bahwasannya ini memang efektif untuk menyembuhkan saraf tersebut. Nah, gimana gerakannya? Yang pertama, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu ini kursi seperti ini di atas lantai bebas. Kemudian silahkan kalian duduk seperti ini. Kemudian setelah duduk, usahakan ini lurus teman-teman, semua lurus. Kemudian tangan ada di sini. Nah, kita akan melakukan bungkuk terlebih dahulu, seperti konsepnya tadi, yaitu kan bungkuk dan degek, bungkuk dan tegap. Kalau bahasa Indonesia tegap, kalau bahasa Jawanya degek, bungkuk dan tegap, bungkuk tegap. Nah, caranya gimana? Kalian buka bahu ini, paha ini selebar bahu. Kemudian setelah itu, coba tegapkanlah terlebih dahulu, badannya. Jadi tegap badannya seperti ini. Kemudian luruskan kedua tangan ini seperti ini, luruskan. Setelah menegapkan badan, diluruskan. Kemudian coba turunkan pelan-pelan. Jadi turunnya pelan-pelan seperti ini teman-teman, pelan-pelan ke depan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian sampai menyentuh lantai seperti ini. Nah, sampai menyentuh lantai ini, kemudian dihitung 1 sampai 5. Kemudian kembalikan pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian turunkan. Nah, tidak usah takut. Karena apa? Disclaimer ya teman-teman, atau peringatan kepada kalian, ketika melakukan gerakan seperti ini, itu gerakannya semua aman, asalkan apa? Kalian pelan-pelan. Jadi pelan-pelan semua melakukan gerakan itu aman. Mau bungkuk, asalkan kalian tahu tekniknya dan pelan-pelan. Jangan terburu-buru langsung bungkuk begini. Nah, itu salah. Tapi pelan-pelan aja, dirasakan dan tahu tekniknya. Tekniknya apa kalau mau bungkuk? Nah, otomatis kalau mau bungkuk, tegapkanlah badan dulu. Kalau biasanya kan orang bungkuk kan tidak menegapkan badan, langsung begini. Itu hindari, tapi tegapkanlah badan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tulang belakang kita berubah posisinya. Yang tadinya gini menyebabkan nyeri, kalau tegak gini kan nyerinya sudah mulai berkurang. Dirasakan aja teman-teman, seperti ini. Kemudian seperti ini, pelan-pelan turunkan ke bawah. Turunkannya, menekuknya itu menekuk lurus teman-teman. Jadi seperti ini, tidak bengkok seperti ini. Nah, secara samping seperti ini. Kalau di samping seperti ini, kan begini teman-teman, dibuka seperti ini. Kan kita tegak dulu. Nah, menekuknya seperti ini. Nih, ke depan jadinya. Ke depan seperti ini, sampai menyentuh lantai. Blok, sampai sini menyentuh lantai. Dihitung 1 sampai 5. Kemudian coba dinaikkan pelan-pelan aja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian coba. Kalau orang biasa tidak menegapkan kan seperti ini, pasti posisinya seperti ini. Nah, ini akan langsung bungkuk begini. Itu salah teman-teman. Jangan ya teman-teman. Hindari bungkuk, karena bungkuk ini, kalau bungkuk begini, tulang belakangnya ini kan melengkung. Tapi kalau kalian lurus, kemudian tekniknya membungkuk itu lurus, kemudian ditegapkan pelan-pelan lurus. Nah, ini kan tidak ada penekuan di tulang belakang. Jadi, nih, seperti ini. Terus sampai sini. Kemudian dihitung 1 sampai 5. Kemudian
dinaikkan seperti ini. Nah, seperti itu. Itu bisa kalian ulangi sebanyak 5 kali. Semampunya terlebih dahulu. Kalau 5 kali sudah kuat, bisa ditambah 6, 7 kali, 8 kali repetisi. Silahkan, yang penting ketika ada di bawah seperti ini dihitung 1 sampai 5. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi teknik membungkuk itu jangan begini. Posturnya itu ketika membungkuk itu lurus. Kemudian apa? Kemudian diluruskan ke depan. Kita jatuhkan badan itu ke depan. Nah, seperti ini. Jadi tidak merubah postur tulang belakang. Jadi tidak membungkuk begini, tapi sebegini kemudian nah, begitu teman-teman. Jadi mengurangi suatu rasa nyeri. Memang saya tahu bahwasanya penderita penyakit saraf tersebut itu akan mengalami gangguan ketika membungkuk. Nah, cara mengatasinya itu dengan tegap, kemudian lurus seperti ini dan begini. Itu coba dirasakan. Itu adalah gerakan pertama dengan fleksi atau bungkuk terlebih dahulu. Kemudian itu gerakan yang kedua, kita masuk gerakan kedua. Tadi kan pasti lawan dari suatu tekniknya tadi kan bungkuk dan degek atau tegap. Yang bungkuk tadi kan pertama begini. Kemudian degeknya itu seperti ini teman-teman. Kalian bisa dilakukan gerakan kedua ini dengan berdiri. Kalian bisa berdiri. Saya menghadap sana ya teman-teman supaya kalian tahu. Tadi kan sudah membungkuk seperti ini, membungkuk dengan kursi. Gerakan kedua ini berdiri tegap, kemudian tangan ada di samping dan kita dorong ke depan seperti ini. Kita tahan, hitung 1 sampai 5, pelan-pelan aja, kemudian kembalikan. Lagi hitung 1 sampai 5 seperti ini, kedepankan, hitung 1 sampai 5, kemudian kembalikan. Kemudian lagi seperti ini dan kembalikan. Lagi seperti ini dan dikembalikan. Diulangi sebanyak 5 kali. Setiap kali begini dihitung 1 sampai 5. Nah, dua gerakan itu kan ada tekniknya, seperti teknik yang awal tadi saya sampaikan, yaitu bungkuk dan degek. Bungkuk dan degek. Bungkuknya dengan kursi, degeknya dengan gerakan ini tadi. Itu kan mempengaruhi tulang belakang. Tulang belakang awalnya begini, kemudian degek. Fleksi, degek. Dengan hal tersebut, harapannya bantalan tulang belakang itu ikut bergerak. Secara pelan-pelan ikut bergerak. Kemudian secara pelan-pelan dia akan membuka suatu ruang sehingga tonjolannya ini tidak menyentuh suatu saraf. Begitu teman-teman. Itu adalah salah satu terapi yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, selain dengan dua gerakan itu, saya masih memiliki suatu gerakan lagi, di mana gerakan ini bisa kalian lakukan di rumah juga dengan cara tiduran. Contohnya apa? Gerakan ketiga nih. Gerakan ketiga kalian mengkurap. Mungkin ini sudah sangat familiar, yaitu gerakannya kobra teman-teman. Kobra pose. Ini kita degek dulu atau tegap dulu. Kita degek, dihitung 1 sampai 5. Kemudian diturunkan. Nah, gini. Pelan-pelan aja, semua gerakan aman, asalkan apa? Asalkan pelan-pelan saja. Seperti ini. Kemudian diturunkan. Ini kita degek dulu pakai cobra pose atau tegap dulu. Kemudian diturunkan. Nah, itu adalah gerakan yang ketiga. Gerakan lawannya, lawan dari tegap, pastikan membungkuk. Nah, gimana? Gerakan yang keempat itu teman-teman mau seperti memberangkang seperti ini. Kemudian diturunkan pantatnya menyentuh ke tumit seperti ini. Kemudian luruskan kedua tangan, kita bungkukkan full, jidat atau kepala ini menyentuh lantai seperti ini. Ini gerakan membungkuk teman-teman. Tempelkan pantat ke tungkai seperti ini full, kemudian
Dihitung 1 sampai 5, kemudian kita naikkan. Nah, jadi konsep awal tadi mulai dari bungkuk, tegap, bungkuk, tegap, bungkuk, tegap itu dilakukan pada gerakan yang pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga cobra pose, gerakan keempat chill pose seperti ini. Ini juga dilakukan. Jadi tadi awalnya kan begini, ini tegap, menegapkan tulang belakang, kemudian kita tarik, menempel sampai menempel ini, kemudian turunkan seperti ini. Nah, seperti ini full sampai sini, kemudian kita ginikan. Jadi itu gerakan yang keempat, bisa kalian lakukan juga, mulai ulangi sebanyak 5 kali repetisi. Jadi dihitung 1 sampai 5, kemudian diulangi sebanyak 5 kali. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Kalian tahu tekniknya. Ketika penderita saraf tersebut mungkin merasakan suatu kekakuan di area boyok, di area pinggang, itu mau bungkuk susah. Ketika mau bungkuk susah, perbaiki postur dulu, yaitu tegapkan badan, kemudian bungkuknya itu tuh ke depan, jangan langsung melewat ke bawah gitu, ke depan, pelan-pelan bungkukkan seperti ini. Nah, sama halnya sebenarnya teman-teman, terapi ini juga bisa dilakukan saat sholat. Saat sholat pun ketika kalian rukuk, mungkin penderita penyakit saraf tersebut itu mau begini sulit, sampai segini sulit, mau rukuk pun tidak bisa sampai segini. Tapi yang harus kalian lakukan itu terapinya sebenarnya setelah begini, kemudian kalian berdiri seperti ini. Setelah berdiri, kalian tegapkan badan, mau rukuk ya teman, tegapkan badan, kemudian bungkuknya itu ke depan, kita jatuhkan badan ke depan. Jadi pelan-pelan seperti ini. Nah, ini kan lurus, tulang belakangnya lurus, lurus. Nah, lurus seperti ini, set, kan lurus teman-teman, ini tulang belakangnya lurus, nggak seperti ini. Nah, kalau ini kan bengkok, kalau ini kan lurus. Kita tegapkan dulu. Jadi tegapkan badan, kemudian bungkukkan secara perlahan seperti ini. Bungkukkan, tapi bungkukkannya jatuhkan ke depan. Jangan begini. Jangan biasa kan begini. Ini kan ada gelombang. Tapi lurus saja, posturnya lurus. Kemudian itu diulangi atau dilakukan secara pelan-pelan. Semua gerakan sebenarnya bagus teman-teman. Dengan teknik itu tadi, mengatasi saraf tersebut itu diatasi dengan cara namanya kalau dalam medis fleksi ekstensi atau bungkuk tegap. Bahasa Jawanya bungkuk degek. Nah, itu bisa mempercepat penyembuhan penyakit saraf tersebut teman-teman. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit terkait dengan manajemen rasa nyeri. Nah, manajemen yang nyeri yang akan saya berikan, teman-teman harus mengetahui bahwasannya nih, penderita penyakit saraf tersebut itu makanan sehari-harinya adalah rasa nyeri teman-teman. Ketika rasa nyeri itu menghantui atau hadir dalam tubuh kita, pasti justru itu membuat kita berpikiran, overthinking kemanapun dan lain sebagainya. Nah, sampai di situ teman-teman, manajemen suatu rasa nyeri ini bisa dilakukan ketika kita penderita penyakit saraf tersebut itu memahami konsep bahwasannya menurut pembelajaran saya 25% rasa nyeri itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh kondisi tubuh kita. Tapi 75% itu diakibatkan oleh suatu pikiran atau persepsi kita. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan rasa nyeri itu teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk merasakan suatu rasa nyeri. Justru kita harus beradaptasi. Kemudian setelah beradaptasi, kita akan bisa terbebas dari suatu rasa nyeri. Jadi 75% itu diakibatkan oleh persepsi. Tapi kalau misal 25% diakibatkan oleh kondisi tubuh kita. Makanya kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut harus bisa beradaptasi. Manajemennya gimana? Jangan terlalu berpikiran berlebihan. Jangan terlalu berpikiran negatif terkait dengan saraf tersebut. Karena penyakit ini akan
Intinya tidak merenggut suatu nyawa, cuma merenggut suatu aktivitas kita, atau aktivitas kita bisa berkurang. Makanya ketika menderita saraf tersebut ini, lakukanlah ikhtiar secara tahap demi tahap. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti kita bisa terbiasa dengan latihan, terbiasa dengan rasa nyeri, sehingga kita bisa perlahan-lahan bisa sembuh dari penyakit saraf tersebut. Jadi adaptasilah dengan rasa nyeri, tidak usah takut. Mau peregangan kok sakit, mau gerakan gini kok sakit. Coba kita lawan terlebih dahulu. Rasa nyeri ini bisa hilang ketika otot-ototnya sudah meregang, tulang-tulangnya sudah meregang, itu rasa nyerinya bisa hilang teman-teman. Dan ketika rasa nyerinya itu sudah hilang, maka akan menumbuhkan afirmasi positif dalam diri kita. Coba tanamkan terlebih dahulu. Dan manajemen rasa nyeri ini yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara apa? Dengan cara coba tanamkan dalam diri kalian, terima dulu penyakit saraf tersebut. Tidak usah peduli omongan kanan kiri kalian, terima dulu penyakit bahwa saya menderita penyakit ini. Ketika kita sudah menderita penyakit ini, sudah ikhlas, kita akan berikhtiar pelan-pelan, nanti akan perlahan-lahan akan membaik. Makanya saya terus menekankan bahwasanya jangan takut bergerak. Justru kalau kalian takut, justru malah semakin buruk. Nah, itu adalah sedikit teknik dan manajemen suatu rasa nyeri yang bisa kalian lakukan di rumah. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun di Instagram saya @farassn02. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.